Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 9 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik benua Amerika. Pastinya kalian gak asing kan ya dengan nama Amerika. Nah, benua Amerika itu merupakan sebuah daratan yang luas di mana luas wilayahnya itu merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Benua Amerika ini juga membujur dari arah utara sampai ke selatan dan membentuk dua daratan luas yang disebut Amerika Selatan atau Amerika Latin dan Amerika Utara atau Anglo-Amerika. Kedua daratan tersebut dihubungkan oleh daratan sempit yang disebut dengan Amerika Tengah. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai karakteristik benua Amerika, kita langsung menuju ke materi ya. Facting. Yang pertama kali kita bahas mengenai karakteristik benua Amerika, yaitu tentang kondisi geografis benua Amerika yang terdiri dari letak, luas, dan batas wilayah, kemudian bentang alam, serta iklim benua Amerika. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Kemudian letak astronomis benua Amerika yaitu terdapat pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Maka, jika kita melihat dari letak astronomisnya, dapat dipastikan bahwa benua Amerika membujur dari bumi belahan utara sampai bumi belahan selatan dan hanya terdapat di bumi belahan barat saja. Untuk batas-batas wilayah benua Amerika, sebelah utara Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Kemudian sebelah timur Amerika berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Dan sebelah selatan Amerika berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Kemudian sebelah barat Amerika berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Bentang alam benua Amerika. Bentang alam yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan di benua Amerika terbagi menjadi dua, yaitu pegunungan pantai barat dan pegunungan pantai timur. Untuk pegunungan pantai barat terdapat yaitu pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian pegunungan Sierra Madre di Amerika Tengah, dan pegunungan Rocky di Amerika Utara. Sedangkan untuk pegunungan pantai timur, yaitu ada pegunungan Appalachia dari Kanada sampai Amerika Serikat. Di antara pegunungan-pegunungan tersebut terdapat puncak yang tinggi, yaitu yang pertama adalah Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter di Argentina. Lalu ada Gunung Bonote dengan ketinggian 6.870 meter di Bolivia. Lalu ada Gunung Tupungato dengan ketinggian 6.800 meter di Argentina. Lalu ada Gunung Mercedario dengan ketinggian 6.770 meter di Argentina. Dan ada Gunung Juan Charao dengan ketinggian 6.723 meter di Peru. Selain terdapat puncak yang tinggi, di antara pegunungan pantai barat dan timur, benua Amerika juga terdapat plato atau dataran tinggi yang cukup luas. Di wilayah Amerika Utara terdapat plato Colorado dan juga plato Yukon. Sedangkan di wilayah Amerika Tengah dan Selatan terdapat plato British Columbia, plato Brasil, dan plato Meksiko. Pada kawasan dataran rendah Amerika terdapat banyak sekali danau-danau besar
seperti Danau Michigan, Danau Superior, Danau Huron, dan Danau Ontario. Kemudian, untuk kawasan dataran rendah benua Amerika, terdapat banyak sekali aliran sungai yang terkenal, seperti ada Sungai Amazon, yang mana Sungai Amazon merupakan sungai terpanjang di benua Amerika, dengan panjang mencapai 6.570 km. Kemudian ada pula Sungai Mississippi, Sungai Parana, Sungai Mackenzie, dan Sungai St. Lawrence. Karena bentang daratan benua Amerika yang sangat luas dan panjang, maka benua Amerika memiliki variasi iklim yang sangat beragam. Yang pertama yaitu iklim dingin, yaitu terletak di daerah lingkar kutub pada bagian utara benua Amerika. Kemudian ada iklim kontinental yang terletak di sekitar danau-danau besar dan di bagian timur benua Amerika Serikat sampai perbatasan Kanada. Lalu yang ketiga ada iklim subtropis, terletak di daerah muara Sungai Mississippi dan sekitar Tanjung Kennedy di Florida. Selanjutnya ada iklim tropis basah, terletak di wilayah Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan bagian utara. Lalu ada iklim laut yang terletak di sepanjang utara pantai Samudra Pasifik, pantai barat Kanada, Amerika Serikat, dan Chile. Selanjutnya yaitu iklim kering atau gurun, terletak di sebelah barat Amerika Serikat atau Gurun Ojave dan pantai Chili di Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada iklim stepa, yaitu yang terdapat di wilayah timur pegunungan Rocky sampai Kanada di Amerika Utara, serta dataran tinggi di Brasil. Potensi sumber daya alam benua Amerika meliputi flora dan fauna, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Untuk flora benua Amerika, yang pertama terdapat tumbuhan tundra, kemudian konifera, dan padang rumput di kawasan Amerika Utara. Lalu, di kawasan Amerika Tengah terdapat hutan hujan tropis, hutan campuran, dan hutan musim. Sedangkan untuk wilayah Amerika Selatan terdapat hutan hujan tropis dan sabana. Untuk kondisi fauna di benua Amerika, fauna asli benua Amerika yaitu ada karibu, bison, ilama, dan juga penguin. Kemudian fauna hutan hujan tropis yaitu terdapat berbagai jenis ular, buaya, banteng, kura-kura, dan tapir. Kemudian untuk daerah tundra terdapat hewan beruang kutub, anjing laut, dan berang-berang. Untuk kegiatan pertanian di benua Amerika sebenarnya didominasi oleh kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan dengan jenis tanaman yang diusahakan pada kedua kawasan tersebut adalah padi, kopi, teh, gula, dan karet. Lalu untuk kawasan Amerika Tengah, kopi merupakan komoditas utamanya. Sedangkan untuk kawasan Amerika Utara terdapat tanaman jagung, gandum, kapas, jelai, sayuran, dan buah-buahan. Terdapat berbagai jenis ikan yang dibudidayakan di benua Amerika. Ada salmon, anchovy, lobster, halibut, herring, kapelian, talem, sarden, tuna, dan udang. Hampir mirip dengan jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di benua Asia. Untuk pertambangan di benua Amerika, cukup banyak sekali hasil bumi atau hasil tambang yang terdapat di benua Amerika, seperti minyak bumi dan gas alam di daerah Alaska Utara dan Kanada,
Kemudian biji besi di bagian timur Kanada, Amerika Serikat Utara, serta Meksiko Tengah. Lalu terdapat tembaga, nikel, uranium, seng, asbes, dan kalium di kawasan Kanada. Lalu ada tembaga, molibdenum, nikel, fosfat, dan uranium di kawasan Amerika Serikat. Lalu untuk kawasan Meksiko terdapat barit, tembaga, fluor, timbal, seng, mangan, dan sulfur. Kemudian, kawasan Amerika juga terdapat sekali perak dan emas seperti di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Honduras, dan Nicaragua. Terdapat pula timbal, seng, tembaga, dan biji besi di kawasan Honduras. Lalu untuk wilayah Amerika Selatan terdapat biji besi dan bauksit maksud Ibu, serta untuk wilayah Brasil ditemukan emas dan juga berlian. Untuk kondisi pariwisata di benua Amerika itu terdapat sejumlah objek wisata yang sangat menarik, terutama di wilayah negara Amerika Serikat. Nah, pastinya kalian pengen kan suatu saat nanti bisa berwisata ke benua Amerika, ke tempat-tempat wisata di benua Amerika. Mulai dari sekarang kalian niatkan, siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa ke sana. Oke, yang pasti semoga kondisi semakin membaik sehingga kita bisa pergi kemanapun tanpa ada ketakutan-ketakutan lagi. Oke, berikut beberapa tempat wisata di benua Amerika yang bisa kita datangi nanti setelah kondisi dunia ini sudah membaik lagi seperti dahulu. Yang pertama ada Grand Canyon, yaitu terletak di utara Arizona. Ini sangat menarik dan sangat tepat untuk didatangi sebagai tempat wisata. Kemudian ada air terjun Niagara, kemudian ada Yellowstone National Park, air terjun Iguazu, kemudian ada Florida Keys, Walt Disney World Resort, The Salt Flats, kemudian ada Torres del Paine National Park, kemudian ada pula Kepulauan Galapagos, dan masih banyak terdapat tempat-tempat wisata yang menarik untuk kita kunjungi. Bismillah ya, suatu saat nanti kita bisa berwisata ke benua-benua yang ada di dunia ini. Amin. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.